Bunda cerita singkat biar Game flick agama apa game flick? kisah Bunda itu kenapa Bunda memilih agama Islam itu yang paling benar. Oh, ateis, gak enggak game flick. Kalau ateis, kau aja Tuhan aja kok nggak percaya, apalagi kami. Game flick ngaku-ngaku ateis, Tuhan aja kok nggak percaya, apalagi kami. Udahlah, apa yang kau diskusi sama kami? Black, Ya, dengerin ya Black ya. Kenapa aku tidak bilang Islam itu paling benar? Tidak. Aku tidak bilang. Aku masuk Islam bukan karena Islam itu paling benar. Tapi Islam itu agama yang benar. Tuh. Ingat, Islam agama yang benar. Bukan paling. Kalau ada kata paling berarti ada yang benar. Misalnya Kristen agama benar, Islam paling benar. Berarti ada agama yang benar. Nah, sementara di antara agama yang benar itu cuma satu, yaitu Islam. Jadi Islam ini bukan agama paling, tapi agama benar. Tidak ada kata palingnya. Karena kalau ada kata paling berarti ada di bawahnya. Nah, jadi karena tidak ada di bawahnya maka dia agama yang benar jatuhnya. Kenapa saya katakan Islam itu agama benar? Karena di Islam lah, karena hanya Islam lah yang menuhankan satu Tuhan dan tidak ada Tuhan apapun, dewa-dewa manapun tidak ada di Islam. Kenapa Islam agama yang benar? Karena Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Takbir, Allahu Akbar. I love you Allah. itu ya. Karena di Islam lah agama yang benar-benar mengajarkan bagaimana cara menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Hanya Islam. Lalu bagaimana dengan agamamu Black? Tengok agamamu Black. Oke. Kalian boleh pakai celana pendek, boleh pakai rok pendek, baju you can see, lalu kalian menari-nari dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, Haleluya. dalam nama Yesus, Haleluya. iblis Puji Tuhan. dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Yesus, Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Yesus, Yesus ada kemenangan. Ada sambungannya lagi. Ku menang bersama Yesus, Yesus itu Tuhan ya, tapi nggak kupakai kata Tuhannya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala syaitan Black. Haleluya, haleluya, ku menang. Ada sambungannya lagi. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya naik. Haleluya, ya turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Begitu kalian diajarkan Black. Oke. Ya kan, sambil goyang-goyang badan. Aku Bentar dulu Black, bentar. Sambil goyang-goyang badan. Itulah kalian dulu Black. Ya kan? Apalagi kalau nyanyi kan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Haleluya. Itulah kalian. Lalu bagaimana dengan Islam? Bunda, Kita di Islam, diam dulu, kau belum selesai, kau bertanya. Kau kan bertanya kan, aku belum selesai menjawab. Tenangkan Roh Kudusmu. Lalu bagaimana? Diam dulu kau Black kan, juga kan, diam dulu. Lalu bagaimana dengan Islam? Di Islam, kita yang namanya sholat, ini yang boleh kelihatan cuma ini. Ini gak boleh. Tapi yang namanya kita memakai mukena, memakai baju gamis panjang, maka ini pun tertutup. Ini juga tertutup. Nah, kaki tidak boleh kelihatan, harus pakai kaos kaki kalau yang tidak pakai mukena. Lalu bagaimana cara menyembah Tuhan? Allahu Akbar. Hening Black, hening.
Nggak ada tepuk tangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nggak ada, Blake. Haleluya, haleluya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Tapi Nah, diam dulu kau, diam. Kami tenang. Nah, Allah. Darah Yesus, ginjal Paulus. Bang Bayu. Nah itu artinya apa, Blake? Artinya apa? Islamlah yang benar-benar mengajarkan bagaimana menyembah Tuhan yang penuh dengan sopan santun. Nah, yang penuh sopan santun. Nah itu. Dan hanya Islam. Ini Islam nih kerennya lagi, tau gak Blake? Islam ini. Imam, ya kan, ada di depan. Makmun di belakang. Kalau imam mengatakan Allahu Akbar, kalau imam mengatakan Allahu Akbar, maka semua juga akan tunduk. Semua akan tunduk. Ini sholat loh, imamnya nggak lagi khotbah, nggak lagi khotbah, nggak lagi khotbah. Semuanya tunduk. Oh, lalu bagaimana dengan kalian? Ini baru, ya kan? Ini nih. Dalam nama Yesus, dalam nama semuanya berdiri. Ada yang lagi duduk. Jamaah, jamaah, semuanya berdiri. Ayo kita sambut Yesus Tuhan kita. Ada yang lagi main game. Yang lebihnya parah lagi, jamaah ayo berdiri. Ada yang tidur. Haleluya, 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 haleluya. Ada yang pura-pura kesurupan. Ada yang kayak gitu. Apa Bayu? Ada yang pura-pura kesurupan. Bilang haleluya, Iya. haleluya, darah Yesus, ginjal Paulus, tulang Markus. Apa? Sekti raba kudus. Bapak Yesus, semua dipanggil. Kalian mau ngapain? Semua dipanggil. Kalian mau ngapain, Black? Semuanya dipanggil. Roh Kudus, Bapak Yesus, sekti raba si raba si Rasmi diraba sama si Black. Mau ngapain? Dipanggil tiga-tiganya mau ngapain? Dipanggil tiga-tiganya mau ngapain? Mau perjamuan Roh Kudus? Mau ngapain? Tiga-tiga dipanggil. Mau ngapain? Lagi mau perjamuan Roh Kudus kali ya? Dipanggil tiga-tiganya ya kan? Kayak mana itu Black? Udah ngomonglah kau Black, jangan nangis kau. okay. Jadi dari tadi Bunda sampaikan bahwa agama Islam paling benar. Aku nggak ada bilang paling benar Romo. Memang nengel kau. Oh, Dengarkan baik ya. Sekali lagi aku bilang tidak ada aku katakan agama Islam paling benar, gak ada. Memang nengel kali kau Bang. Korek kuping lu. Sekali lagi katakan tidak ada agama Islam ku bilang paling benar. Aku bilang agama Islam benar. Karena kalau ada kata paling berarti ada yang benar. Ada dong yang benar, maka dibilang Islam paling benar. Jadi itu tidak. Islam tidak paling benar, tapi Islam agama yang benar. Nah lanjut. Darah Yesus, ginjal Paulus, tulang Markus. Nah, Lanjut. oke. Kenapa aku bilang Kristen itu agama paling ya, bukan benar, paling. Kenapa? Karena Allah kita itu Allah yang hidup. Kuburannya itu bisa kita lihat. Ada kuburan. Ada kuburan Tuhan. Israel, ada di Israel, ada. Ada kuburan Tuhan. Faktanya. Jadi gini. Ada kuburan Tuhan. Ada kuburan Tuhan. Sebelum 3 hari itu di kematian, titiplah di kubur itu ada sesuai fakta. Makanya Kuburan Tuhan di mana kuburan Tuhan itu? di Israel. Oh iya. Yesus Jadi itu kau udah pernah ziarah belum? Udah Yesus pernah itu ziarah belum ke dilihat. kuburan Tuhan? Yesus itu dilihat
karena kita percaya dia ada, makanya Kau pernah kami lihat? berpatokan bahwa Yesus itu paling benar. Agama Kristen itu paling benar. Menurut iman aku ya. Kalau menurut saya gimana bang? Nggak minta. Kalau saya berpendapat gimana? Bisa nggak? Kalau pendapat saya agamamu itu sesat, Itu sesat dan makanya menyesatkan gitu loh. kita nggak bisa apa ya, samakan imanmu dengan imanku. Iya. Kalau mengenai kita tidak berbicara iman di sini bang. Kita berbicara sesuai yang tertulis di kitab suci. Kalau mengenai iman mau kecewa ke Tuhan kan nggak jadi masalahnya kita. Ya kan itu toh juga imanmu. Tetapi imanmu itu sesuai yang tertulisnya. Iya, karena abang nggak pernah hadir di kita. Beda dengan Bunda Hesti. Kalau Bunda Hesti itu katakan murtadin dia. Oh, saya nggak pernah hadir ya di sana. Kapan aku bilang aku murtadin? Fitnah kau. Itu Bunda Kapan kan, aku bilang aku murtadin? kan Bunda dari Kristen ke Islam. Murtad itu. Iya namanya muala bukan murtadin nomor. Oh sorry ya Bunda. Sorry salah kata. Enak aja bilang aku murtadin. Terus dibilang murtad ya. Sembarangan. Muala. Bukan, kalau kita di Kristen itu pindah agama kita bilang murtad kan? Iya, karena dibilang murtad. Kalau dari Islam ke Kristen murtad. Kalau dari Kristen atau Buddha atau agama apapun pindah ke Islam namanya mualaf. Noise Bang Bayu. Gini Bunda ya. Ada suara musik, ada orang nyanyi. Aku nggak pernah menghina semua agama ya. Aku menghargai agama. Kau barusan menghina aku, kau bilang aku murtad. Bukan, karena Bunda kan pindah. Namanya mualaf. Ya kalau di Muslim, kalau di kita bilang murtad. Bahasa siapa lah kalian pakai itu? Di Kristen kan kalau Terus dah nyambung. kita nggak pernah menghina. Tapi setidaknya Ya. Bunda ke Islam itu ada satu masalah, ataukah Bunda mempelajari kitab Kan udah aku jawab kenapa aku masuk Islam. Pada saat aku tadi berbicara kepenuhan Roh Kudus, kau di mana? Kan sudah aku jawab tadi kenapa aku masuk Islam. Kan gini Bunda, aku cerita sesuai fakta ya. Ketika pendeta-pendeta ada yang murtad, itu nggak dikasih pelayanan, sehingga mereka itu meraju. Ada yang nggak dapat. Oh, jadi gara-gara mereka nggak dikasih pelayanan, merajuk terus dia pindah agama gitu. Nah, banyak itu fakta. Itu banyak fakta. Begitupun Baru tahu aku. begitupun mungkin dari Muslim aku nggak tahu ya. Ya, tapi orang-orang yang pindah agama itu kelihatan punya masalah. Makanya aku Pindah agama punya masalah. Oh, berarti aku pindah agama gara-gara aku punya masalah gitu ya? makanya aku tanya ke Bunda, masalahnya apa? Oh, aku memang dulu black nih. Jujur aku black memang jujur. Ini jujur ya. Pakai telingamu ya. Jadi mohon maaf lah teman-teman ya. Jadi si black ini betul nih. Jujur lah aku ya teman-teman ya. Aku memang punya masalah. Kenapa aku pindah agama? Ada masalahku teman-teman. Dulu masalahku itu dulu karena aku longor kali dulu. Jadi jangan kalian ketawa ya. Kalau ketawa kalian mute. Aku lagi nangis ini, mau nangis. Jadi karena kelongoranku itu yang membuat masalah itu, aku jadi bingung. Kemana aku harus merana ini? Aku ini bertanya-tanya kepada Sang Maha Pencipta pada saat itu.
Kenapa aku longor kali? Dan aku berpikir pada saat itu, aku stres waktu itu, stres. Aku duduk di antara orang-orang yang tidak menghiraukanku. Lalu ku melihat orang-orang ini lewat di depanku. Dan aku bicara dalam hati. Karena aku bicara dalam hati, orang tidak mendengarkannya, gak ada yang tahu waktu itu. Karena aku sedang bicara dalam hati. Hanya Tuhanlah tahu isi hatiku pada saat itu. Aku berkata dalam hatiku, kenapa aku hidup? Kenapa aku dihidupkan? Jika Tuhan saja bisa mati, kenapa aku nggak mati aja? Lalu aku berkata juga dalam hatiku pada saat itu. Tapi pada saat Tuhan itu mati, dia bangkit di hari ketiga. Apakah nanti aku mati juga dibangkitkan? Apakah nanti aku mati, aku juga bangkit pada hari ketiga? Masalahku terlalu besar pada saat itu. Apalagi aku waktu itu patah hati. Aku ditinggal oleh cowok yang kucintai. Aku sedih pada saat itu. Aku merana. Sampai HP ku satu-satunya. Ya, HP ku merek Nokia 1100. HP satu-satunya ku jual pada saat itu. Karena aku gak punya duit. Lalu aku berpikir di dalam hatiku, andaikan Tuhan bisa mengubah HP ini menjadi uang ratusan juta, mungkin hidupku tidak seperti ini. Masalahku berat pada saat itu, teman-teman. Berat sekali. Lanjut Black. Aku gak kuat menceritakannya, Black. Gak kuat aku, Black. Terlalu dalam kesedihanku, Black. Gak kuat aku ceritakannya, Black. Lanjut Black. Oke, Bunda kelihatan bergurau. Bunda bergurau, tapi aku tahu ini serius. Bunda punya masalah dengan Bunda bermasalah dengan ekonomi. Tapi aku nggak justice ya. Memilih agama apapun itu sesuai firman, sesuai iman. Sesuai iman. Jadi aku nggak tolerir antara agama satu itu salah atau sebelah salah. Tapi setiap orang yang pindah agama itu aku banyak bermasalah. Aku udah bilang, Black, memang pada saat itu aku bermasalah. Banyak masalah aku, Black. Cuman yang jadi pertanyaan sampai saat ini, itu Nokia 1100 itu kok nggak bisa ini ya, nggak bisa video call ya. Iya, Nokia 1100 mahal loh, aku beli waktu itu. Mahal itu, baru aku beli. Nggak bisa video call itu. Kira-kira masih ada nggak ya, Black, Nokia 1100 itu? Duh, sudah jadul itu. Udah jadul ya. Nokia 1100 sudah jadul, tapi kau masih tetap menuatkan anak orang. Oke. Kayak mana itu, Black? Itu makanya iman aku nggak boleh kalau iman yang gadungan kayak Bunda ya pasti ikut. Oh, ada iman gadungan. Iya Bunda. Kalau siapa lah dulu nih ya, Black ya? Pecut, selamat siang Pecut. Selamat sore Kristen Islam. Selamat sore Bu, saya Kristen, mau belajar ini Bu. Oke, kita ganti pemain dulu ya, Black ya. Soalnya kalau kita teruskan, kita ganti dulu ya. Black diam dulu ya, Dek ya. Kita ganti pemain dulu. Siapa tahu ini lebih parah dari kau kan, Black? Ya kan? Nah, manalah kita tahu ini lebih parah dari kau ya kan? Entah ini lebih pintar dari kau, nggak tahu lah gue kan. Oke. Pecut, ini tema kita Yesus bukan sesembahan. Ya,
Kalau Anda mengatakan begitu, bagi saya sih nggak masalah. Tetapi jelas Tuhan Saya di situ. tidak mengatakannya begitu loh. Tapi begini Bu, sebelum ke situ, Ibu kan kelihatannya udah muslimah banget, bicaranya enak. Saya mau belajar tentang surah Al-Ma'arij ayat 40, boleh nggak Bu? Bacalah itu. Apa itu? Coba artinya aja Bu, saya kan nggak bisa bahasa Arab. Bacalah, kan kau yang bawa data. Saya bacakan. Kan kau yang bawa baca. data, bacalah. Saya baca ya. Maka aku Ya. bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Apa benar terjemahannya? Ya, kenapa di situ? Oke. Aku itu siapa Bu? Aku itu di Siapa situ menurut siapa? kau siapa? Udah, iya, menurut kau siapa? Ceritakan ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Kan ada di situ tertera aku. Aku itu siapa? Aku nanya ke Ibu loh, aku itu siapa? Ya, Allah. Oke, ada Tuhan di situ yang miliki timur dan Ya, barat. Itu siapa iya. lagi? Nah, emang kenapa kalau Allah bersumpah atas dirinya sendiri? Masalahnya di Apakah dinyatakan di situ bersumpah dengan Emangnya diri sendiri? kenapa? Apa masalahnya Allah bersumpah atas dirinya sendiri, atas ciptaannya sendiri? Sama seperti saya. Saya juga bersumpah pada diri sendiri. Aku bersumpah untuk diriku sendiri. Aku bersumpah untuk diriku sendiri untuk melenyapkan oten-oten longor. Gitu sih, Bu. Masalahnya di mana? Oke, nggak usah marah-marah. Masalahnya Kami di mana? situ siapa? Kami Gak ada situ yang siapa? marah, gak ada yang marah, gak Kami ada situ yang siapa? marah. Kami siapa di situ? Kami. Ih, kata kami itu kan ya sama seperti di pemerintahan ini. Kalau Pak Jokowi memberikan pidato, kami memutuskan hari libur, bla 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 bla. Itu yang bicara siapa? Pak Yang bicara Joko- siapa? Pak kan? Jokowi. Saya jawab. Pak Jokowi. Tapi pernah nggak Pak Jokowi kalau ngomong saya Jokowi, pernah nggak? Enggak kan? Pernah. Dia mengatakan kami. Pernah Kami Jokowi mengatakan memutuskan. Kami pemerintah memutuskan Nah, itu tanggal yang benar. sekian libur. Itu yang benar. Lah kenapa kok jadi Artinya kerasukan? begini. Saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab. Sekarang giliran Tunggu saya. dulu, Saya selesaikan sudah jawab. dulu. Jawabanmu belum saya sudah sempurna. jawab. Sekarang giliran saya. Jawabanmu Sekarang belum giliran saya. sempurna, Bu. Masalah Jokowi dulu. Kenapa takut ditanya? Dengar Saya sudah dulu. jawab. Sekarang saya sudah Dengar jawab. dulu. Sekarang Kamu giliran udah saya. takut. Gak berani kan? Iya, nanti tanya. Saya sudah jawab loh. Jawab Saya tuh. udah baik loh ngasih kau bertanya duluan. Jawab. Nah, saya sekarang giliran saya ya. Kamu mau ditanya kan? Mulai. Pertanyaan saya simpel. Pertanyaan sudah. Tuhan itu Maha Pengampun kan? Tuhan Maha Pengampun kan? Iya. Iya kan? Tuhan Maha Penyayang kan? Iya. Kok bisa-bisanya Tuhan kau ngambil istri orang? Gimana ngambil istri orang? Tunjukkan ayatnya. Tuhan kau ngambil istri orang, lalu istri orang disuruh tidur dengan orang. Ih, mak ngeri kali Tuhan kau ini. Gimana? Ngambil istri, tunjukkan lah. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Bacakan. Ngeri Tuhan kau ini Bacakan. bang, ngeri. Bacakan. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan di atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Istri-istrimu itu akan tidur dengan orang itu. Kau melakukannya sebab kau melakukannya secara tersembunyi. Berapa itu? Aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel, di depan orang banyak. Ngeri kali Tuhan kau ini bang. Sekarang giliran saya bertanya. Apa itu? Saya buka di sini, saya buka di sini biar dia lihat. Iya. 2 Samuel berapa? Kok kau bertanya? Belum lagi kau jawab, kau udah bertanya. Kan udah kau bilang. Belum kau jawab, kok kau udah mau bertanya. Dengar, biar saya jawab. Itu hukuman Ya. untuk manusia-manusia yang telah berbuat dosa cukup tidak bisa rasanya diampuni lagi lah. Oke. Yang Udah saya itu jawab itu loh. Kamu itu udah- hukuman untuk orang yang berbuat dosa. Yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Ya manusia. Enggak, yang berdosa yang kan itu untuk hukuman orang yang berdosa. Yang berdosa di situ siapa? Yang dihukum tadi. Nah kan kelihatan dia gak baca Bibelnya. Iya. Yang dihukum tadi katanya yang berdosa.
Nampak kali kau baca Bible-nya. terus yang berdosa Yang itu melakukan kesalahan di situ adalah Daud. Yang mendapat hukuman adalah istrinya si Daud. Kata siapa? Makanya Pertanyaannya, kamu kan tidak Tuhanmu Maha pintar. Pengampun. Makanya kamu Tuhanmu tidak Maha pintar Penyayang. sebenarnya. Dengar ya, biar saya jawab. Kok pintar Yang itu berdosa Bible? kan, dengar. Yang dihukum kan yang melakukan dosa itu, hukumannya anaknya dicabut nyawanya. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Tapi anaknya dari istrinya si Daud. Anak dari istri. Astagfirullahaladzim. Udahlah, baca lagi dulu Bible kau tuh longor. Baca ayat. Bible-mu pun kau nggak tahu. Anak dari istri-istrinya si Daud. Bible-nya. Astagfirullahaladzim. Yang berdosa tadi pertama katanya siapa? Orang yang dihukum. Siapa? Anak istri-istrinya si Daud. Aduh, Bible-nya aja pun difitnah. Aduh, Bible-nya aja pun difitnah. Udahlah, belajar dulu kau pecut ya. Baca ke Bible gitu, baca. Siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang dihukum. Pertanyaan aku, kelakuan Tuhan kau kayak preman. Tuhan kau itu premanisme. Katanya Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kok bisa-bisanya bini orang diambil, terus dikasih tidur dengan orang lain? Tuhan macam apa ini? Itu pertanyaanku. Aku tidak bertanya tentang hukuman. Yang kutanya Tuhan macam apa ini? Ngeri kan weh, jadi Tuhannya Oten. Makanya nggak mau aku jadi Oten. Tobat aku jadi Oten. Ngeri Tuhannya, ngeri. Kalian bayangkan lah ya kan weh, lakiku yang bersalah, aku yang dihukum ya kan. Makanya tobat aku jadi Oten. Coba kalian bayangkan, lakiku yang bikin kesalahan, aku pula yang dihukum. Enak kali. Ya kan weh. Katanya Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Lah, kok Tuhan kayak premanisme? Apa lagi? Sakit kan Ten? Sakit kan Ten? Nggak usah naik lagi kau. Ngapain kau Bible-mu aja pun? Iya, aku takut. Takut aku pecut. Takut Tuhan kau aja kau bunyi, apalagi aku. Putra, selamat sore. Ya, sore kak. Kristen Islam. Islam kak? Ada yang mau disampaikan bang? Enggak, mau denger aja dulu. Ah, di bawah dulu ya, kita lagi ngegoten. Oke, Nanti abang sip. digigit sama si Black. Black, Ya bunda. itulah Black. Coba kita bahas dulu ini Black. Katanya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, mengajarkan ajaran kasih. Tapi kok bini orang diambil Black? Kayak mana Tuhan kau ini Black? Masa bini orang pun diambil Black? Di mana Black. tuh bunda ayatnya? 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. 2 Samuel 12. 12 ayat 11. Sampai 12. sampai 12. Baca. Ntar aku Baca. cari dulu. Lah, aku kirain kau lagi nyari. Bunda, aku cuma satu, nggak bisa. Oh, bisa jadi ini. kau cuma nyatat tadi berapa ayatnya? Nggak, aku lihat dulu. Soalnya kalau di Komal aku nggak bisa ini cari. Nggak bisa cari. Kau nggak punya Bible? Ada Bible-nya di ini di aplikasi. Oh, aplikasi. Nggak bermodal kali kalian. Coba anda baca dulu kalau gitu. Minta izin. Nggak Izin bermodal membaca. kali, Bang. Ini ayatnya begini. Nggak perlu nengok Bible-mu, nggak perlu nengok aplikasi.
Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Istri-istrimu akan tidur dengan orang itu, sebab engkau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel. Bunda bisa tahu temanya apa itu? Tema pula dibahas. Hukuman buat Daud. Oh, hukuman buat Daud berarti untuk keturunan Berarti Daud apa? ya. Keturunan Daud. Keturunan Daud lagi katanya. Kau baca satu perikop, si Daud itu naik nafsu dia ngeliat bini orang. Tapi bukan Yesus kan? Bukan, ini Tuhan kau yang di Bible Perjanjian Lama. Bunda. Woi, typing dia. Biar ku bongkar siapa kau, katanya. Oke, bongkarlah siapa aku. Kita dengarkan ya. Siapa aku? Kita dengarkan. Oke, kita dengarkan. Diam dulu kau, Black. Enggak, aku paling jijik dengan orang acak-acak. Udah, bongkarlah siapa aku. Buru naga, kamu pikir saya tidak kenal kau? Iya, Oke, siapa aku? kamu diam dulu. Terlalu banyak cerita kau. Kamu pikir saya tidak tahu itu tadi saya main-main aja sama kamu? Kau sama si Maruk pun udah kejang-kejang kau sama saya. Jangan bahas itu. Siapa aku? Siapa aku? Siapa kau? Siapa Rumah tangga aku? kau. Iya, siapa? Jangan kau baca cerita kau. Nyamuk kan? Siapa aku? Kau bilang kau mau bongkar. Siapa aku? Udah malu dia. Siapa aku? Siapa? Maka kau anggarkan sama Ya. saya. Maka kau anggarkan sama saya Apa? itu? Ya. Anggarkan Tuhan kau ngambil istri orang kan? Iya. Siapa aku? Siapa? Siapa aku? Nangis. Dia udah takut dia. Nah, kenapa dengan mukaku? Nah, siapa aku? Siapa aku? Apa? Siapa? Kamu Enggak, kau ngomong bilang kau mau terlalu bongkar banyak, siapa enggak aku? ngaca. Ya udah, ceritakan siapa aku. Hah? Ceritakanlah siapa aku. Nggak pantas perempuan seperti kamu mau dibicarakan aibnya. Aibnya juga udah dilihat orang kok. Ya apa aibku? Apa aibku? Udah bongkar aja apa aibku apa? Apa Ya aibku? nggak tahu. Nggak tahu, tadi katanya mau bongkar. Ngapain kamu saya? Turun, longor. Tadi katanya mau bongkar aibku. Apa aibku? Nggak tahu, longor. Nggak berlaku, ancaman-ancaman sama aku nggak berlaku. Apa aibku? Nggak tahu, longor. Tadi di bawah, gua bilang aku bongkar kau, aku bongkar siapa kau, ku naikkan kau. Rupa-rupanya apa aibku? Nggak tahu, longor. Kau kira, oten-oten, kau kira kalau kau ngomong kayak gitu terus aku takut? Cari tahu siapa aibku kalau kau bisa. Cari tahu. Tapi ku yakinkan kalau kau tahu siapa aku, yakin aku kau sujud di kakiku. Ku yakinkan itu. Ku yakinkan. Cari tahu siapa aku. Bongkar. Kalau ada mau bongkar, bongkar. Ku yakinkan. Cari tahu, nggak masalah. Tapi dengar baik-baik ya pecut. Kalau kau tahu siapa aku yakin 100% kau sujud di kakiku. Yakin aku. Ya. Nah, karena aku adalah orang yang pernah bantu saudaraku, saudaramu, ya, mamamu lagi sakit-sakitan, aku orang yang bantu. Udah pecut? Apa? Udah cari tahu siapa aku. Cari tahu. Di giliran ku bongkar siapa kau, giliran dinekat siapa aku, nggak tahu, longor. Bilangnya sekali lagi ya, ku ingatkan kau sekali lagi. Kalau kau tahu siapa aku yakin ke 100% kau sujud di kakiku. Nih, telapak kakiku kau jilat. Yakin aku 100%. Udah, nggak usah kau ngacam-ngacam. Udah, nggak usah kau ngacam-ngacam. Nggak berlaku ancaman di sini, nggak berlaku. Nggak berlaku ancaman-ancaman di sini. Aibku cuma satu. Apa? Aku janda. Udah gitu aja. Udah. Aibku cuma satu. Aku janda. Mau apa lu? Mau apa lu? Mau apa lu? Janda nih bos. Single dong. Mau apa lu? Ajan dulu aja.
Oke, ajan. Naik kok ini, naik. Siapa ini? Ada ini typing si Jack Cimar Mata. Nora kejang-kejang kata si Jack. Ini Jack Cimar Mata. Cukuplah inimu yang longor. Setidaknya matamu nggak selinder. Coba kau tengok baik-baik siapa namaku Jack. Coba kau tengok dulu baik-baik namaku siapa Jack. Siapa Jack? Jack, cukup ini mulongor, menuhankan yang keluar dari sini. Setidaknya matamu jangan selinder. Padahal aku sama si Nora sering satu panggung kan, satu room maksudnya, satu koman sering kan di rumah Paru. Bisa-bisa aja nggak bisa dibedakan mana aku mana si Nora. Udah naiklah kok Jack sini, naik kita ngomong dari hati ke hati. Ayo Jack. Ayo Jack. Ujung-ujungnya apa katanya? Saya nggak nyari janda ngemis minta bayar kontrak jurjo gitu nih. Katanya mau bongkar aibku. Katanya mau bongkar siapa aku. Pecut, justru yang ngemis bayar kontrakan itu yang mijak Bible kau. Ada pula orang kitab sucinya dibijak, seneng dia dibayarkan kontrakan orang gitu. Aku kitab suci ku diinjak, ku cari orang tuh, ku injak batang leher ini enggak, si pecut. Ya kan, mulai bohong katanya. Teman-teman, dibilangnya pula aku bohong. Cobalah teman-teman, dibilangnya aku bohong. Padahal viral kan teman-teman, viral kan. Ada orang diinjaknya kitab suci si pecut, kontrakannya malah dibayar. Terus dibayar lagi buat bayar ini kotak-kotak. Aduh, memang ajaran kasih keren loh. Ayo, pasien selanjutnya. Nah, terus saudara iman kau janda itu ada si Agatha, ngemis-ngemis untuk beli skincare. Masa untuk beli skincare pun ngemis? Saudara iman kau si Agatha, janda itu. Cobalah, kayak mana itu, kayak mana? Nah, naik. Ini si orang kampung. Sudah kejadian si Ustadz kentut kitab orang mati gitu. Udah kejadian juga orang kampung. Saudara iman kau ngelaporin aku ke Polda Sumut. Mati dia nggak lama lagi. Si John Peter orangnya. Iya, dia itu kan kalau itu typing dia naik dia udah kulaporkan kau ya, udah kulaporkan kata dia. Rupanya dia yang langsung masuk dalam laporan. Laporan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu fakta, saudara iman kau. Makanya udahlah, gak usah bawa orang lain. Ayo kita berdua diskusi ya. Kita berdua yuk, jangan bawa orang lain. Ngapain kau bawa orang lain? Gak penting kali. Kita aja, ayo kita bahas. Ayo. Masih ada kah skincare harga 8.000? Ada, skincare tuh si Agatha lagi ngemis dia. Saudara iman kau itu lagi ngemis, kau bantu dulu buat bayar skincare kata dia. Naiklah Sentrina naik. Kau sengi esti naiklah naik. Sentrina, selamat sore. Sentrina. Di bawah jago kali kau typing, di atas jadi berhala kau. Di bawah kau jago kali typing, di atas jadi berhala. Sentrina. Sentrina. 3, 2,
Satu, loncat dia. Loncat dia. Kalam baka kau ya. Di bawah jago kali typingnya. Siapa lagi pasien berikutnya? Pasien berikutnya. Udah nggak ada yang berani klaim. Sampai di situ kemampuan klaim. Sampai di situ kemampuan kalian nyerang aku. Sampai di situ kemampuan kalian nyerang aku. Awak kira lah kan. Dikira si pecut ini kalau ngomong, ku bongkar ya siapa kau. Dikiranya awak takut ya kan. Dikiranya awak takut. Pecut, kau salah orang, cut. Salah orang kau. Insya Allah, kalau kau tahu siapa aku, sujud kau di kakiku. Itulah. Karena apa? Karena aku kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau orangnya udah melihat aku langsung kelihatan aku penuh Roh Kudus. Jadi kau langsung sujud di kakiku. Ampun Nesti, kau bilang lah. Esther, nggak akan ku lagi Esti, nggak akan ku lagi, kau bilang lah kan. Astagfirullahaladzim. Jangan ngancam-ngancam di sini bro, nggak berlaku ancaman kau. Ya. Oh, si pecut udah diludahi tadi, lari ke sini. Di tempat siapa diludahi dia, Mak? Udah aku kasih tahu tadi Pak Coy perjalanannya. Naiklah orang kampung, ayo kita bahas ya. Orang kampung, alhamdulillah, tinggalnya di kampung. Ayolah naik. Oh iya, Mam Bilal Kalen. Ya silakan. Kok Bilal Kalen, bukan itu kan? Bukan si Kalen yang Malaysia kan? Siapa itu? Asar Kalen, Asar. Bukan kan? Ayolah naik. Nggak ada yang berani naik. Pengecut semua, pengecut. Oh, di Room Doni banyak yang mualaf di situ, pecut sakit hati. Oh. Halo, selamat sore Desi Purba. Halo, selamat sore Kak Hesti. Kristen Islam. Kristen Kak. Purba. Pura-pura baik ya kan? Iya, kata orang kayak gitu. Kepajangan margamu, borumu, Iya. kepajangan boru. Oke sayang, kita diskusi kita. Boleh Kak. Santai aja lah kan, santai. Boleh open cam gak biar ku tengok kau secantik aku atau lebih cantik dari aku? Pede aku Kak. Hah? Kau secantik aku atau lebih cantik dari aku? Purba biasanya cantik-cantik loh. Serius, Siapa yang Purba, bilang? Lubis. Siapa yang bilang? Aku yang bilang, kalau yang biang si Black. Aku loh. Iya loh. Biasanya Purba itu cantik, Purba, Lubis. Kalau Sinaga jangan tanya lah. Ratu kecantikan Sinaga. Opungku baru Sinaga loh. Cantik kan? Cantik kan? Cantik. Iya, yang melahirkan mama. Iya. Iya. Yang setiap Sinaga itu hampir semuanya boru Sinaga itu cantik-cantik. Iya, apalagi yang laki-laki Kak. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Cuma Des, tapi jangan kau bilang-bilang, ini rahasia kita aja ya. Cuman ada satu kekurangan Sinaga ini. Jangan Aku kau bilang istri. ya. Bukan. Jadi? Perempuannya Parbada kali. Enggak lah, opungku baik loh.
Nah, baik sih baik. Parba ada. Jangan kau bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Kita aja yang tahu ini. Parba ada ke di Sinaga ini, Bah? Boruku. Iya kan? Enggak Parbada loh. Kalau Parbada mana Enggak mungkin Parbada dia di madu sama Opung Doliku sampai 4 istrinya. Masya Allah. Kristen kan? Opungku Muslim. Oh, kok bisa Kristen? Ya itulah mau aku bahas di sini perjalanan Ay, hidup open itu cam lah Kak. kau sayangku. Open cam lah kau tuh, open cam. Lagi busuk aku nggak pede. Bahasa. Mana ada kukus? Gimana Kukus ada cara- suara kletak. Gimana cara open cam itu? Ku bantu. Nanti nyalakan, tekan nyalakan ya, tekan nyalakan. Udah. Tekan nyalakan. Aku bikin efek ya biar agak cantik ya. Boleh lah sayang. Pakai Aku pun gini pakai efek tapi nggak pakai duit. Gimana udahnya? Simpan. Tekan simpan. Oh, mau agak manis juga nya kode. Lumayan dia loh Kak. Pantesan lah maduku ini udah nggak manis, rupanya pindah ke kau. Pantesan, kok nggak ada rasa maduku, pindah ke sini. Mana nih? Orang Medan. Iya orang Medan aku. Tinggalnya Di rumah. di rumah. Iya kan? Aku tinggal di rumah kan? Dek, ceritakanlah dulu dek, kok bisa Kristen kau? Kok bisa? Mama, oh, Perjalanan hidup. kan, kakakku Islam kan? Kakakku Islam. Berarti mama kau seharusnya Islam kan? Iya, Nah, terus mama masih Islam nggak? masih lah. Kubal-balik kau nanti aku bisa hotel kau berdua. Cerita kau. Ngomong kau. Jangan sampai kubal-balik kau di sini kau. Gimana ceritanya? Itulah yang mau. Kadang aku kan Kak nengok apa namanya room gini kan, kuliatin gitu, berdebat-debat masalah agama gitu. Kadang aku berpikir kan, ada yang mualaf, ada yang murtad gitu. Semuanya masing-masing saling membenarkan pilihannya gitu loh. Cuman maksudku jangan sampai ribut, malu sama yang agama yang non muslim sama agama kita bilanglah agama yang lain kayak Buddha, Hindu gitu kan, malu kita sama orang itu gitu loh Kak. Yang di podcast itu asik kita aja yang ribut gitu loh. Cerita kenapa kok bisa Kristen? Kok nikah sama orang hotel, sama Kristen? Enggak. Kuliah Udah nikah belum? Udah Kak. Berapa anakmu? 3 Kak. Marga apa suamimu? Huta Gaol. Oh, wah, kok sama pula sama Pariban? Bisa Kak sama-sama kan? Enggak, gaul dari mana dia? Ih nggak tahu lah aku. Udah. Jangan sampai kau bilang si Bolga, jangan kau bilang si Bolga. Jangan kau bilang si Bolga, kembali kau nanti. Dia besar di Jakarta Kak. Oh, jadi kalian tinggal di Jakarta sekarang? Jakarta mana kau tinggal? Di apa namanya? Pindah-pindahnya kami. Ya, sekarang kau di mana? Jakarta Selatan. Di mana kau Jakarta Selatan? Di Siagar apa? Pasar Minggu. Oh, berarti nggak buka lah pasar Rabu ya? Nggak ya? Ini hari Rabu nanti baru buka. Pasar Senen sekarang. Pasar iya, Senen iya. sekarang buka, pasar Senen. Baiklah ke ceritaku tadi ya. Yang kakak-kakak Iya. nanya kan. Iya. Jadi kan ya. Matikan dulu yang telepon tuh. Oh iya. Nah. Aku dari kuliah dari SMA lah ya. Udah sering ikut-ikut sama kawan. Apa namanya? Kayak apa sih PPA ya zaman dulu ya. Jadi kalau mereka acara-acara Kristen, entah kenapa suka aja aku ngikutinya gitu Kak.
Padahal aku madrasah dulu dibikin mama. Tapi sebenarnya kok nggak manggil aku kakak lo? Tulang, tante. Opung lah, kan opungmu yang bersinaga. Mau kakak dipanggil opung? Ya mau kayak mana lagi adatnya? Aku adik opungmu, berarti aku opungmu lah. Oh iya ya. Iya, iya. Tapi kalau kata mama, kalau yang kau jumpain boru sinaga, panggillah dia tante. Kalau yang laki-laki, panggil dia tulang. Kalau dari mamamu sayang, Iya, kalau dari opungmu opung. Kan mamaku punya mama itulah boru sinaga. Ah, nggak berlaku sayang. Kan mamamu kan udah mamamu kan bukan boru sinaga. Bukan, boru saragi. Ah, nggak bisa. Kecuali mamamu yang boru sinaga, kau panggil aku tante. Mamamu, ini kan opungmu. Oh, Berarti iya. kalau opungmu boru sinaga, berarti aku adik opungmu. Berarti kau manggil opung lah. Jago juga opung menghadap ya. Ih, tahu lah. Kok kira aku dale? Jadi gitulah ceritanya kan. Itulah mulai SMA, itulah mulai sering-sering ikut gitu. Ya akhirnya ya aku merasa ya nyaman lah gitu. Aku bilang dengan tata cara ibadahku itu ya itulah ribut juga sebenarnya sama mama dulu Kak. 10 tahun aku nggak dicakapi. Gini ya sayang. Berarti apa dek yang membuatmu hingga kau ke Kristen itu? Apa? Itulah banyak yang bertanya gitu Kak. Dari kawan-kawan yang Kristen pun nanya, dari kawan-kawan yang Islam pun nanya. Nggak bisa ku jawab. Berarti kau longor. Ya, kalau masalah yang kepercayaan menurutku aku ya nyaman di situ gitu. Aku berdoa, Nyaman kau pakai baju seksi ke gereja gitu. nggak pernah aku pakai baju seksi. Dilibas Pakai aku rok sama pendek? suamiku. Iya, apalagi. Pak. Jadi pakai apa? Kau pakai gaun pengantin? Enggak lah. Pakai baju biasa, tapi tetapnya sopan. Ke gereja pun kita gini loh Kak. Itu kan personalnya ya. Adanya orang pergi ke gereja yang pakaian seksi. Adanya yang pakaian sopan santun itu kan kembali Sopan ke ada. Ada gitu. Bukan kembali ke personal sih sayang, tapi karena memang gak ada diajarkan. Iya sih. Gak ada diajarkan. Iya. Mana ada pendeta ngomong gitu ya kan? Aku dulu pakai rok pendek dulu. Aku kalau pakai rok pendek, aku lah paling cantik karena pantatku montok. Jadi nunggeng Kak, deh kan. kalau di gereja adat nggak berani orang pakai rok. Ajaran. Enggak, Ajaran sayang. gereja adat kayak HKBP, kayak Oh. GKPI. Oh. Kalau orang itu ke gereja aku tengok nggak ada yang berani pakai dress-dressnya orang itu. Iya, iya. Kalau yang kebaya. Kalau gereja-gereja yang karismatik yang baru-baru ini orang kan bebas, ada yang pakai tank top, ada yang pakai rok pendek, ada yang bebas gitu. Kau apa? Kau karismati atau itu? AKBP? Iya, kami GKPI, ya gereja itu juga gereja Batak. Berarti kau prosetan, ya maksudku Protestan kan? Oh, GKPI. Ya, cuman Oh, awal-awal. Enggak, GKPI kau bilang kan? Gereja Kristen Batak Protestan. Oh, berarti kau gereja zaman dulu. Iya. Oh, iya. Berarti kau marguru dulu hutna di Jawa Bade Batata. Masih kan? Nunga jupang use hari pestai hatutu buni tu hatta Jesusi nunga roi banasian surgoi debata amai Apa kakak ya? asanga poni debata las dame maniro lomo rohani debata asanga ponuse apa lagu Bornginai ya kan beneran juro pegel mulutku karena gini loh Desi
Gini loh. Kadang kan orang-orang yang murtad ini selalu mengatakan mimpi ketemu si gondrong. Maksudku mimpi ketemu berjubah putih, rambut panjang. Biasanya kan orang murtad gitu, mimpi melihat cahaya, padahal itu tadinya mati lampu, terus tiba-tiba hidup lampu jadi kayak cahaya. Itu loh. Kebanyakan orang murtad seperti itu, ya kan? Nah, kalau ditanya kenapa murtad, kok nggak tahu? Kan ada namanya di gereja itu berkesaksian. Apakah kau tidak pernah menyampaikan kesaksianmu? Ya sering lah. Cuman kan nggak ditanya. Ya udah kau ceritakanlah di sini. Hanya karena apa gitu ya. Pokoknya aku ya kayak gimana ya, teduh aja rasanya gitu. Kalau berdoa, lipat tangan, tutup mata gitu. Ya aku yang nggak tahu sih Kak. Ya Kakak kenapa bisa pindah, coba aku tanya. Aku tanya balik. Ini kenapa? Tunggu dulu ya sayang. Kenapa aku jadi begini sayang? Aku pun nggak tahu nih. Enggak, ini aku kenapa jadi, tunggu dulu ya. Aku mau besarin kita berdua. Gini. Jadi gini deh. Kalau aku itu kenapa aku masuk Islam? Ada yang mengganjal di 21 tahun. Kau umur berapa kau murtad? Aku 84 2000 dibaptisnya 2010. Kalau aku Kok beda setahun loh umur kita, lebih tua kau dari aku. masa sih? Berarti anak pertamamu kelas berapa? SMP kelas 2. Berarti aku di luar nikah dari kau. Wow. Lama nikah kau ya? Lama nikah kau? Gak laku Kak. Kan ketahuan kau kan lama nikah kau kan? Iya. Ketahuan kau. Umur lebih tua kau, anak kalah aku, kalah kau. Ya kan? Jadi gini, ada kan biasa kan gini ya Dek ya. Kalau aku dulu itu karismatik. Ya, kalau kita karismatik kan, kan ada lagi tuh kan, bersama Yesus lakukan perkara besar bersama. Ini di GKPI ada pun lagu ini, lagu anak-anak. Bersama Yesus tidak ada yang susah, bersama Yesus hidup apa? Gak hafal aku dia. Nah, kita tuh kan selalu menyanyikan Yesus, Yesus, Yesus. Apalagi kalau kita nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Aku suka lagu Ku itu. mau cinta Yesus selamanya. Masuk rapnya ya. Ya Allah Bapa, ini aku anak. Coba simak lagu ini lagu loh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini refnya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu. Ulangin lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Masuk rapnya. Ya Allah Bapa, ini aku anak. Berarti ada berapa di situ deh? Coba. Desti ditanya kenapa? Sorry Kak, anakku baru bangun. Ya bentar Nak. Sini. Kenapa Kak? Aku punya anak Berarti kecil. ada berapa di situ? Ada berapa di situ Kak? Ini masih lagu loh. Ada berapa di situ? Coba. Kan Kristen itu kan sebenarnya Tritunggal. Kak. Tritunggal. Iya. Tritunggal. Jadi kan kasih dulu aku ngomong 10 menit ya. Jadi kan di dalam Apa kali 10 menit? Kok kira ini enggak. Kok kira ini gereja kok mau khotbah 10 menit, 5 menit? di gereja 1,5 jam loh khotbah. Nah, 5 menit, enggak gereja di 5 menit. Jadi kan gini Kak. Jadi kan sini Nak, sini. Jadi kan gini. Kalau Tritunggal itu kan Kakak udah pernah belajar. Dulu Kakak tanya lagi.
Tapi nggak ada loh dek Tritunggal itu sayang. Tadi kan dia kuapain lagu aja kok ini kok bilang Tritunggal. Ya jadi kan Kak, Yesus ini kan firman-Nya Tuhan gitu loh. Jadi memang Tuhan itu menciptakan manusia untuk jadi apa namanya, perbuatannya si Yesus ini mencerminkan apa namanya, dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Diciptakanlah dia begitu. Samanya itu namanya Tritunggal, jadi satu kesatuan dia gitu. Yang 5 menit belum adanya 5 menit. Kau bilang kau mau ngomong 5 menit, dia aku kasih kau 5 menit waktumu. Gini loh sayang, sini dia. Kalau kan tadi kau bilang, kau tengoklah di. Cuman di room kami loh, di room Islam. Kalau ngomong baik-baik kayak gini, kami dengarkan. Coba kau masuk ke room saudara iman kau, mana dikasih kami ngomong. Aku tengok sama kok semuanya. Itu kembali ke lawan ininya. Kalau lawan kayak kakak kan, kalau aku judes mungkin 10 kali lebih judes kakak. Itu kan kembali. Makanya kau baik-baiklah datangnya. Tapi tunggulah kak, aku keluar lah dulu, jangan aku udah manggil-manggil. Kenapa anakmu di luar? Ya. Nangis dia, sini. Aku minta izin lah ya. Ambil dulu anakmu, ambil dulu anakmu. Ambil dulu anakmu, ambil. Sini dek. Anakmu aja ambil. Lakimu Udah jangan kau nangis ambil. dia. Udah nangis dia. Ambil dulu anakmu, ambil. Berapa tahun yang nangis itu? Jalan 4. Sini nak aku. Enggak, aku masih nyusul. Ambil dulu. Enggak mungkin aku nyusul di kalian tengok-tengok. Gak boleh loh dek. Nggak ada lagi airnya, cuman dia mentil. Itulah kan, jadi nggak sopan. Yaudah matikan kamera aja sambil ngomong kita, kameranya matikan. Gimana matikannya? Oh gini ya, tar ya. Kenapa nak? Ya gambar kamera tekan. Yang gambar kamera Oh, gitu, tekan. simpan. Udah. Oh iya ya cinta ya. Yo sayang mami. Kenapa nak? Kenapa nangis? Kenapa adik? Ya. Sini nak. Ayo. Jadi sama anak kau sama aku. 4 tahun nggak nyusul lagi, cuman mentil. Lebih parah lagi anakku, dia jadi cerita anak kita kan weh. Lebih parah lagi, aku lagi kerja, lagi cari kerjaan. Ku bawa lah anakku, lagi ngobrol sama kakakku, masuk tangan anakku ke bajuku, dipegang-pegang. Memanglah. Di dalam angkot, kita lagi di angkot pun kayak gitu. Dimasukkannya Iya. Tuhanku. Iya bunda. Dimarahin nangis. Jangan Sandi, dimarahin. Ya kasih aja lah pegang. Enggak, dia cuma suka megang, nggak ngerti aku. Enak kali kayaknya dia megang-megang gini kan. Ya kan? Datanglah tetangga. Kayak gitulah bapaknya dulu ya katanya. Tapi bunda aku nih, Sampai aku tetangga sampai bilang kayak sekarang netek sama masih pegang, aku masih netek juga. oh iya, berapa tahun anakmu Black? Aku yang netek. Astagfirullahaladzim. Punya bini kau kan, tapi punya bini kau ya gak apa-apa lah Black. Astagfirullahaladzim. Naik, mana ini? Udah turun si Desinya kan. Nanti naik lagi kok ya Des. Turun jadinya si Desinya kan. Nanti naik lagi ya Dek. Lebih parah lagi menerima firman. Prianto, selamat sore. Prianto. To. Mana lagi nih? Christian, selamat sore. Christian, undi mandi.
Christian, selamat sore. Christian. Aman kan we? Aman kan we? Garuk-garukat kan we? Jangan rungkat selama 1 bulan. Jangan rungkat, ya darling. Jangan rungkat selama 1 bulan. Nanti kalau udah sebulan baru rungkat kau, tapi 3 hari aja ya kan. Aman kan we? Aman kan we? Aman kan we? Waalaikumsalam darling. Aman kan we? Gak rungkat kan we? Aman kan we? Dalam sebulan pakai bantuan HP anak we. Ini HP nih. Ini HP ini pembawa berkah lah ini ya. Ini HP anak pesantren loh. Ini HP anak habis Quran kita pakai. HP ini kan ada doa-doanya ya kan. HP habis Quran ini kita pakai. Padahal bagus loh si Desi tadi tuh. Mudah-mudahan nanti naik lagi dia. Nanti naik lagi kok ya Des. Bagus dia tuh. Cuma dia enggak cerita jujur dia mengenai kesaksian. Ya Des ya. Mana nih pasien berikutnya? Udah nggak ada lagi. Nanti Desi naik kok lagi ya Desi ya. Apa pasien berikutnya silakan naik. Jangan kalian malu-malu, silakan naik. Aneh. Bunda, Lagi kok si Desi itu. Iya Black, makasih ya. Ya, assalamualaikum.